Ih, pinter aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud Asrofi selaku Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Gresik, yang kami hormati teman-teman mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, serta dari Panti Asuhan Muhammadiyah Gresik yang kami banggakan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahfud Asrofi beserta seluruh pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan izin kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dengan tema motivasi belajar dan pengembangan potensi diri pada hari ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik di Panti Asuhan Muhammadiyah Gresik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sama. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang, yakni agama Islam. Perkenalkan, nama saya Salsabila selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk pelatihan kita mengusung tema motivasi belajar dan pengembangan potensi diri. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ice breaking, yang ketiga storytelling, yang keempat interaksi 1, yang kelima penyampaian materi, yang keenam interaksi 2, dan yang terakhir yaitu aksi dan komitmen. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya ya, kalau misalkan saya bilang pagi, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, kalian tepuk 3 kali. Oke? Sudah dipahami? Oke. Pagi. Loh, ada yang kurang konsentrasi. Oke, coba ulang lagi. Malam. Malam. Pagi. Kalau siang 1 kali ya. Pagi. Malam. Pagi, malam, siang. Oke. Gimana kalau kita lanjut acara selanjutnya? Setuju semuanya? Oke, baik. Kita memasuki acara yang pertama, yakni ice breaking. Dan Selamat siang adik-adik semua. Oke, perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fian Syafito, biasa dipanggil Kak Eca. Halo Kak Eca, mana suaranya sih? Pada mana semua ya? Ayo, aku tes semangatnya dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Tambah sekali, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1.
Ayo sampai fokus semuanya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Loh. Bilang kalau bisa lo nggak ada tepuknya tuh bilang 1 gitu. Oke, paham? Lagi lagi ya, saya fokus ya. Biar gak ngantuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2. Ayo ke sini fokus. Mau lagi apa? Langsung materi. Terima kasih kepada Kakak Eca yang telah memandu kegiatan SBK. Semoga suasana yang hangat dan penuh semangat ini dapat membuat kita lebih siap untuk mengikuti rangkaian pelatihan pada hari ini. Oke, selanjutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih terarah, saya serahkan jalannya acara kepada saudari Vina selaku moderator yang akan memandu sesi ini pelatihan. Kepada saudari moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini teman-teman udah ada yang tahu aku nggak sebelumnya? Soalnya aku juga pernah di sini. Tahu? Siapa? Oke, perkenalan dulu ya. Nama aku Syarafina. Kalian bisa panggil Kak Vina aja nggak apa-apa. Dari singkatnya. Nah, di sini saya sebagai moderator teman-teman yang akan memandu jalannya sampai selesai. Nah, sebelum itu boleh nggak aku untuk perkenalin sama-sama dulu nama kalian dari sini? Boleh? Perkenalkan, nama saya Irfan. Kelas 8. Kalau temannya perkenalan kita, halo Irfan. Perkenalkan, nama saya Dani. Perkenalkan nama saya Alvan. Perkenalkan nama aku Ilham. Halo, perkenalkan, nama saya Aulia. Halo, perkenalkan, nama aku Kina. Saya Lucy. Perkenalkan, nama saya Fatur. Perkenalkan nama saya Abdi. Perkenalkan nama saya Abdi. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Zain. Aku biasanya akrab disapa Nita. Kalian bisa panggil aku Kak Nita. Halo Kak Nita. Nah, adik-adik di sini. Nah, judulnya ayo kenali potensi. Kira-kira kelebihanku apa ya? Di sini adik-adik ada yang tahu nggak kelebihan sama kekurangannya masing-masing? Tahu. Ada yang belum tahu? Tahu semua? Nah, alhamdulillah dia tahu semua. Ini yang cewek-cewek kenapa kok pada diem semua? Kalian katanya apa tadi? Ya, kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Ada yang udah tahu? Kayaknya tahu ya, kayaknya tahu. Oke. Nah, mungkin bisa selanjutnya Mbak Vina. Nah, kalian pernah merasa nggak sih? Kok aku nggak pintar ya? Nah, kira-kira kapan nih kalian merasa aku nggak pintar? Barusan tadi malam. Terus apa kok kayak gitu?
belajar. Ada ujian sekarang, ada ujian? Ada ujian ya? Oke. Terus kalian pernah gak sih merasa, kok aku gak bisa ya? Nah, sering. Coba itu tulis suaranya. Sering. Oke, kalem banget ya cewek-cewek. Oh, gak kalem ya? Kalau gitu nanti deh Kak kita kasih mic ya buat yang cewek-cewek. Nah, terus biasanya kalian juga pernah mikir, aku bisanya apa sih? Nah, katanya adik-adik ini udah tahu kelebihannya masing-masing. Bisanya apa? Coba. Kalian bisanya apa? Ayo. Daripada nanti Kak kita kasih mic satu-satu. Kakaknya bisanya apa nih? Boleh Kak kita tahu? Sebutin dong, sebutin. Jadi Agama. Pernah jadi imam? Ngisi khotbah? Oke, baik, bagus. Nah, terus di sini pasti ada hafalan surat-surat nggak sih? Pasti. Kalian ada hafalan Al-Quran gitu nggak di sini? Nah, terus kalian pernah mikir nggak sih, kok nggak hafal-hafal sih? Tiap hari. Kalian baca ini gimana? Lancar hafalannya? Kenapa nggak seberapa? Oh, ada lagi. Kenapa? Apa ya? Kayak kurang latihan. Kurang latihan. Nah, terus kalau kalian juga pernah mikir, kok temanku bisa, aku nggak bisa. Terus kalian juga sering minder. Kalian sering begitu nggak sih? Oke, sering. Terus di sini kalian sebaiknya jangan merasa bingung ya. Jangan bingung soalnya ini saatnya kalian mencari jati diri kalian. Nah, yang pada SMA mungkin ada yang masih pada bingung. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, sukanya ngapain gitu. Udah tahu ya berarti apa yang suka, apa yang nggak suka. Mau masuk apa, jurusan apa? Apa itu? Bagus banget nih kalau ada teman kalian yang udah tahu kalau dia sama kekurangannya apa. Nah, di sini pasti ada yang masih bingung kan mau jadi apa besok. Superman. Oh iya, Superman. Ini idola kalian nggak sih dulu? Idola kalian nggak sih dulu? Apa? Oke, lanjut Kak Dina, boleh lanjut. Nah, Kak Dina akan jelasin soal potensi diri. Nah, sebenarnya apa sih potensi diri itu? Nah, potensi diri adalah kelebihan yang sudah kalian tahu di dalam diri kalian itu apa. Terus kekurangannya kalian itu apa? Oh iya, tadi Kak Dina cuma nyebutin kelebihannya aja nih. Ada yang mau nyebutin kekurangannya? Kalian punya kekurangan apa? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Nggak diapa-apain kok. Bapak ada diem ya. Ngantuk ya. Kalian biasanya siang-siang ini tidur siang? Tidur siang ya. Kak Nita juga tidur siang biasanya namanya. Nah, contohnya kekurangannya Kak Nita suka telat nih sebenarnya. Kalau kalian ada nggak yang suka telat di sini? Ada lagi? Saya dan Zen. Kalian cewek-cewek itu kekurangannya apa kira-kira? Banyak.
jelasin dong, boleh? Yang keras. Yang keras lagi. Ada yang tahu artinya apa? Pola pikir apa ini? Apa ini? Ada contohnya, ayo, apa ini? Pola pikir. Bermain. Salah. Bukan pola pikir. Bercanda. Ya betul. Dia boleh dong. Siapa itu kakak panitia yang di belakang? Ya. Ini kan udah pada pintar ya, udah tahu artinya bahasa Inggris. Susah padahal ini loh, soalnya Kanita juga baru tahu pas kuliah ini. Nah, adik-adik pintar banget. Oke, boleh dong maju. Ya, tuh kan berkembang ya. Iya, bener banget. Nah, terus ada jenis potensi diri. Nah, di sini ada empat. Yang pertama potensi berpikir. Nah, potensi berpikir itu apa sih? Boleh dong disebutin? Ada yang tahu potensi berpikir itu apa? Setaunya aja, nggak apa-apa. Yang kalian pahami itu apa sih? Tadi kan udah tahu kelebihan sama kekurangan masing-masing. Oke, mungkin Kak Pina mau bantu Kak Pina buat tunjuk ya. Kira-kira siapa nih Kak Pina? Cewek, siapa ini? Yang belakang kok nggak bersuara? Yang mau jelasin nggak potensi berpikir itu apa? Nggak, Kak Nina kasih mic kok. Contoh aja kamu. Ih, kok malu-malu sih? Ayo dong. Ya, mana? Bapak, Kak Nina kasih mic deh. Ya, berdua boleh kita lombain ceritanya. Apa ini potensi berpikir? Memahami. Ya, gimana? Ya, tapi potensinya berpikir. Apa itu contohnya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang dari yang cowok-cowok nih. Tadi yang jawab memahami. Bisa disebutin dong memahami apa ini? Contohnya di kehidupan sehari-hari. Kayak pas lagi belajar memahami apa ini? Matematika, benar. Siapa kan dia? Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, tadi yang disebutin sih itu betul sekali ya adik-adik. Jadi potensi berpikir itu bagaimana kita bisa memahami. Kita masing-masing itu udah punya potensi kok sebenarnya. Nah, terus kita lanjut ke potensi emosi ya. Nah, potensi emosi ini kayak contohnya nih di kehidupan sehari-hari. Kalian kan pasti berteman semuanya. Nah, terus kalian pasti kayak tahu, oh dia kok murung ya hari ini, dia kenapa ya, dia kok setia dan kayak gitu. Pasti ada kan. Nah, potensi emosi ini bagaimana kita bisa mengenali emosi orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada potensi fisik, ada yang suka olahraga di sini. Zen lagi, apa ini? Mungkin selain Zen dong, olahraga. Nah, selain yang belum jawab nih, itu yang benar, yang benar kayaknya tahu deh. Ya, itu yang benar. Apa itu potensi fisik? Contohnya, kamu siapa? Coba nih, ya, sama-sama. Jadi benar yang disebutin siapa tadi potensi fisik ini mencakup apa yang kita bisa tubuh kita sehat, terus kita olahraga, terus ada yang sepatunya boleh juga kan. Nah, terus potensi sosial ini gimana sih cara kita adaptasi sehari-hari ke teman-teman? Kalian kan pasti ada yang pemalu kan,
Iya, ingin dapat layangannya lagi. Padahal layangan yang putus aja dikejar. Nah, karena mereka yakin kalau akan dapat kupola juga dengan mimpi. Kalian pasti masing-masing di sini punya mimpi kan? Kalian pengen jadi apa sih yang cewek-cewek dong? Kalian pengen jadi apa? Jadi guru. Apa ini bahasa Inggris matematika? Saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Kamu suka bahasa Inggris apa matematika? Guru KS. Kamu guru agama Islam. Itu filosofinya. Ya, jangan besok mau jadi apa? Bisnis, bagus. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi kalau pas main-mainan terus kita malah kerja. Begitu pula juga dengan hidup kita. Oke, kita harus menjaga main-mainan terus kita harus yakin kalau yang dikejar itu pasti akan dapat. Gitu ya adik-adik. Kayaknya udah pada mulai ngantuk ya. Iya, sabar ya di sini. Lanjut Kak Pina. Terus ada yang dinamakan self efficacy. Kita belajar bahasa Inggris lagi. Boleh dong diulangi? Self efficacy. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi self efficacy. Lagi dong lagi. Nah, jadi self efficacy itu sebenarnya adalah rasa percaya dalam hal kalau aku bisa kok mencoba gitu. Kalian pasti punya kan rasa percaya itu. Aku memang belum jago tapi aku mau mencoba gitu. Kayak pas kalian bersepeda nih, kalian kan pasti sering jatuh kan. Tapi kalian pengen mencoba terus, pengen bisa gitu. Lanjut Kak Pina. Terus ada ciri-ciri seseorang yang mau mengembangkan potensi dirinya. Kalau kalian termasuk dalam ciri-ciri ini, berarti kalian orangnya mau berkembang. Nah, ciri-cirinya yang pertama suka belajar dan mau melihat kekurangan yang dimiliki. Aku nomor 2. Oke, saya nomor 2 memiliki sikap yang luwes. Gimana itu sikap yang luwes? Ayo. Nomor 3. Oke, nomor 3 berani melakukan perubahan untuk perbaikan. Gimana itu? Mikir, kan itu aneh. Masih berpikir di tangan dan aja. Nah, ciri-ciri keempat tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Apapun keadaannya, kita nggak boleh menyalahkan orang lain maupun keadaan. Nah, terus yang selanjutnya memiliki sikap yang tulus, bukan pericikan. Kayak semisal pas ujian sering nyontek, jangan ya. Nah, terus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Terus yang ketujuh menerima kritik dan saran dari luar. Kalau semisal adik-adik belum tahu potensi dirinya, kalian bisa nih menerima kayak semisal Zain sama ini siapa nih yang Fatul, ya kayak semisal Zain kayak nggak tahu nih apa potensi dirinya, terus kayak Fatul, kamu lo jago main sepak bola kayak gitu. Nah itu termasuk di menerima kritik dan saran ya dari orang lain. Nah terus yang terakhir berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Jadi kita harus tetap positif ya teman-teman. Meskipun kita nggak yakin kalau kita bisa mengembangkan potensi itu, tapi kita harus optimis. Husnuzon namanya. Selanjutnya Pak Pina. Nah, terus ada langkah-langkah untuk menemukan potensi diri. Yang pertama, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Makanya tadi Kak kita tanyakan yang di awal sebelum bawain materi ini, kalian udah pada tahu belum kelebihan sama kekurangannya kalian? Gitu. Nah, yang kedua, menerima saran dari orang lain, kayak yang Kak kita contohin Fatul sama Zain tadi. Kemudian suka mencoba hal baru. Di sini pasti ada kan yang suka nyoba barangkali aku jago nih di bidang ini gitu. Ada nggak sih? Ya, nah terus menentukan tujuan hidup kalian itu apa? Misalnya kalau yang mau lulus SMA
harus lebih disiplin dalam meraih tujuan hidup kalian ini tadi. Terus yang terakhir, tetap bersikap optimis dan sikap positif. Husnuzon tadi, selalu berpikir positif ya. Walaupun kita nggak yakin kita akan jago di bidang itu, tapi kita harus husnuzon aja, harus berpikir positif. Kita harus yakin kalau kita bisa. Selanjutnya, ada sesi tanya-tanya jawab nih. Boleh dong Kak Nita yang tanya atau dari adik-adik yang tanya? Mungkin ada yang pengen misalkan ada lagi yang jelek Kak, gimana ya? Iya, atau misalkan tadi. atau mungkin nggak pengen tanya ke Kak Nita, pengennya ke kakak yang lain. Nggak apa-apa, ada yang lain ke kakak yang lain. Ada pertanyaan? Cara gambar gorgol apa bu? Cita-citanya jadi pesepak bola Persebaya tuh. Bonek gitu. Kenapa kok punya cita-citanya pesepak bola? Caranya berbeda. Bola atau gimana? Tambah kayak tahunan gambar. Suka nggak dengan permainan itu? Suka banget. Sering main sepak bola banget. Gimana? Ayo bola gimana? Oh iya dong. Kamu ikut? Keren teman-teman. Biar tambah ceria sama suasananya heboh gitu. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sama teman-teman yang maju, sebutin potensi dirinya sama ceritanya apa. Ayo selanjutnya kita tunjuk-tunjuk dong. Yang cewek. Oh ini Kak, sudah siap Kak? Kita menuliskan ini sudah selesai ini. Ini berurutan aja. Oh ya itu apa? Gak bisa. Aku mau tahu kan.
Ini kan. Pengembangan sepak bola, ratusan dia. Sering main ya itu. Di sekolah oh jauh di batas. Ada lagi? Ya ada. Semuanya mana? Iya, namanya ditulis ya. Adik-adik namanya ditulis semua ya. Siang hari ini dengan bacaan mandala bersama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Oh. Potensi